Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kali ini RL Chess sangat senang sekali karena RL Chess akan membahas legenda catur dari Indonesia, Grandmaster dari Sumatera Utara, tepatnya dari Karo. Siapa lagi? Pasti kalian udah tahu, yaitu Grandmaster Cerdas Barus. Ya, Grandmaster Cerdas Barus nih baru aja mendapatkan 2 medali emas ya teman-teman di PON tahun 2021 di Papua di kategori usia terbatas, dan baru aja dia mendapatkan medali emas di Peparnas ini. Ya, beliau mohon maaf memang memiliki kekurangan atau termasuk yang bisa mengikuti Peparnas ya teman-teman. Tetapi bukan itu yang mau kita bahas. Bahwa kelebihannya ini teman-teman, dia merupakan seorang pecatur yang sangat kuat. Dan ya, teman-teman yang suka bermain dengan Queen Indian atau Nimzo, kalian harus lihat ini. Berhadapan dengan Grandmaster dari Amerika Serikat, Sang Lansam ya, yang elo ratingnya sekarang berapa? 2700 teman-teman. Mereka bertemu di Bill Open tahun 2011 ketika Cerdas Barus Grandmaster menjadi bagian dari timnas SEA Games, kemudian sedang tryout di Bill dalam rangkaian untuk memperkuat timnas SEA Games. Dan Sang Lansam pada saat itu sedang berusaha ya climbing untuk menaikkan elo rating ke 2700. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja kita simak teman-teman. Di sini Sang Lansam memulai dengan D4, kuda F6, C4 dan E6. Ya, teman-teman. Ini merupakan pattern dalam permainan Queen Indian atau Nimzo ya, teman-teman. Dan Sang Lansam di sini memilih kuda C3, yaitu Nimzo. Dan buat teman-teman yang belum tahu, di sini putih bisa memilih kuda F3, G3 dan kuda C3. Ya, paling sering dimainkan adalah kuda C3, Nimzo, kemudian gajah B4, dan ini adalah jawaban yang paling tepat ya secara teori untuk Nimzo Indian, gajah ke B4. Mempining, kemudian gajah G5, ya memilih Leningrad variation seorang Sang Lansam, kemudian dijawab H6 langsung ya teman-teman. Grandmaster Cerdas Barus nggak mau dia ditekan dengan gajah G5 dan langsung H6. Kalau bisa teman-teman yang main catur, yang baru kenal catur, ini merupakan prinsip yang sangat bagus. Ketika buah lawan mempining, langsung saja kita ancam. Kemudian gajah H4 dan B6. Ya, gaya dari permainan Nimzo biasanya hitam mengeluarkan gajahnya atau mendevelopment bishop terangnya, yaitu dengan gajah B7 teman-teman. Kemudian F3 di sini tujuannya apa? Ya menopang M4 dan membuat gajah B7 ini tidak terlalu tajam ya. Kemudian dia bisa gajah D3, kuda GE2, kemudian gajah F2. Ya, Cerdas Barus melanjutkan dengan C5, D5, dijawab gajah kali C3 dan B kali C3. Ya, of course tidak mau ya Samuel Sang Lansam. Dia tidak mau dengan D kali C5 tetapi mendorong D5. Kemudian Cerdas Barus langsung gajah kali C3, dan ini sering banget dimainkan oleh pemain hitam dalam Nimzo opening. Tujuannya apa? Yaitu mendapatkan pion lemah di petak C4 ya teman-teman. Kemudian melanjutkan D6, M4, kemudian E5, ya menopang pion M4 dan dijawab langsung E5. Kemudian gajah D3, kuda B D7, kuda E2 dan kuda F8. Lihat betapa posisionalnya yang sangat masterclass banget ya, sangat tinggi sekali dengan kuda BD7, kemudian kuda F8 dan kuda G6. Ini menandakan apa ya teman-teman? Yang seperti saya sudah bilang di awal, bahwa Grandmaster Cerdas Barus ini ketika bermain Queen Indian bisa disebutkan bahwa dia dan dengan kemampuannya ya menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan saya ketika bermain Queen Indian, partai-partai Cerdas Barus adalah yang sangat layak untuk ditonton teman-teman. Kemudian gajah F2 dan kuda G6 di sini. Menteri D2, gajah D7, A4, ya menahan dobrakan dari hitam B5 ya, dan juga ingin mendobrak dengan A5. Kemudian rokade Cerdas Barus. Dan lihatlah, walau Sang Lansam memiliki dua pasang ya, atau sepasang ya, sepasang gajah, tapi dalam permainan tertutup seperti ini,
kita tahu bahwa kurang bagus. Dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan sepasang gajah dalam permainan terbuka ya teman-teman. Dan Cerdas Barus tahu itu, makanya dia tidak takut menukar langsung gajah kali C3. Kemudian G4 sang lansam dobrak A6 H4 dorong lagi. Kuda E8 Cerdas Barus. Raja F1, kuda C7, Raja G2. Coba lihat permainan kuda dari Cerdas Barus. Kuda E8, kuda C7 dengan tujuan B5. Dia tahu bahwa kekuatannya adalah di sayap menteri, makanya teman-teman kalau udah tahu asetnya di sayap menteri, dia langsung mengalihkan perwiranya ke sayap menteri dengan mendobrak dengan B5. Kemudian menteri E7, H5, kuda H8. Ya, dia juga mewaspadai serangan dari putih ya, makanya menteri E7 dulu. Benteng FB8, benteng B3, benteng B7, menteri B2 ancam pion B6, dan benteng A B8. Kemudian kuda G3 dan F6. Ya, lihatlah sangat solid sekali ya permainan dari Cerdas Barus. Nih pionnya teman-teman, struktur pionnya. Wow, ya dia tidak buru-buru mendorong B5 karena dia tahu ini bakal jadi senjatanya dia ya. Makanya dia menguatkan pertahanannya dulu. Sangat solid sekali. Kemudian kuda F5 sang lansam. Elo ratingnya juga cukup jauh ya teman-teman. Di tahun 2011 ini ada selisih 100 lebih. Ya, kuda F5 tidak sabar ya. Dan otomatis dimakan gajah kali F5, G kali F5, dan kuda F7. Lihat nih petak G5-nya. Manis banget buat kudanya Cerdas Barus teman-teman. Kemudian Raja G3 dan Raja F8. Ya, sangat sabar sekali Grandmaster Cerdas Barus. Dan poin ini yang harus kita ambil ya teman-teman. Walaupun kita tahu kita dapat menyerang, tapi kita perhatikan juga tujuan dari lawan. Apabila tujuan dari lawan ini sangat membahayakan, makanya dia fokus dulu ke pertahanannya, baru dia akan menyerang. Kemudian A5 bongkar dan kuda A8. Ya, menolak untuk B kali A5. Kenapa ya? Karena bentengnya hilang ya. Dan apabila B5, pion ini akan sangat bahaya karena promote pawn atau pion promosi. Kemudian kuda A8, benteng AB1, mempining lagi dan dijaga. Benteng B7-nya dengan kuda D8. Siap-siap mengambil pion di A5, langsung dijaga. Kemudian menteri C7, A kali B6 ya. Benteng kali B6, gajah C2, makan benteng. Makan benteng kali B3, makan benteng kali B3 ya. Ditukar habis ya. Dan putih tidak ada kekuatan lagi dan mentok ya. Lihat struktur pionnya, wadaw, mantap banget nih teman-teman. Kemudian menteri B6, gajah E3, dan raja E7. Ya, di langkah ke-34 ini ya, keduanya sepakat untuk draw. Karena apa? Karena iya, Cerdas Barus juga tahu bahwa lawannya ini elo ratingnya cukup tinggi. Dan bermain dengan draw, saya kira hasil yang cukup baik ya. Kenapa? Karena dia tidak ingin salah melangkah juga. Dan melihat lawan juga dengan elo rating yang cukup jauh dan tidak bisa diremehkan. Makanya di sini memutuskan untuk draw. Nah, kalau teman-teman apabila posisi dalam seperti ini, kira-kira lanjutan langkah dari teman-teman apa nih? Dan ya teman-teman, ini adalah partai dari Grandmaster Cerdas Barus. Ya, coba request partai legenda catur siapa lagi yang akan kita bahas. Solid banget ya, C5, D6, E5, F6, G7, dan H6. Seperti menjaga satu sama lain teman-teman. Dan inilah idola catur Indonesia, Grandmaster Cerdas Barus teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Aduh, ini kucing gangguin aja. Oke, saya pamit. Dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya.